Dunia media sosial kembali digemparkan oleh kabar tak menyenangkan dari selebgram Afifah Riyad. Melalui akun Instagram pribadinya, Afifah membagikan rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan sang anak menjadi korban kekerasan fisik dan verbal dari babysitter yang selama ini dipercaya menjaganya. Rekaman itu begitu jelas bagaimana perlakuan kasar pengasuh itu kepada anaknya. Tak hanya satu kali, dugaan tindak kekerasan itu berkali-kali diterima oleh anaknya. Kalau di mengancam dari kepala dia terus kalau di semakin Victory terus kalau Victory itu apa sih ya anak 2 tahun di tuh maksudnya apa sih otaknya tuh isinya apa gitu maksudnya bukan yang kerasnya itu juga intinya ya biar apa itu biar didengar emang harus udah denger gak dia macam. Dan yang cukup mengiris hati adalah unggahan rekaman dari tetangganya jika pengasuh itu bakal melakukan tindakan nekat menghilangkan nyawanya jika anaknya itu tak menuruti perintahnya. Sontak saja mendengar pengakuan dari tetangganya itu, Afifah geram dan murka lantaran anak yang dinilai penurut dan kalem itu diperlakukan kasar dan tak manusiawi oleh pembantunya sendiri. Dugaan kekerasan dan verbal yang berulang-ulang yang dilakukan oleh pembantunya itu tentu saja bakal merusak mental anak. Oh ya, si Indah ini tuh kalau misalnya di depan gue dia tuh kayak super baik banget, terus sama Victory tuh lembut banget, tapi aslinya kalau misalnya di clubhouse mulut dia tuh bener-bener jijik banget. Kerjaan dia tuh cuma ngegosip doang dan anak gue itu didiemin sama dia. Lo tau gak sih di clubhouse itu kan kayak ada pelosotan ya. Lo tau kan pelosotan tuh setinggi apa dan didiemin sama dia. Lo bayangin kalau misalnya anak gue ngejungkel tuh gimana. Terus pernah juga sampai ada laporan kalau misalnya anak gue tuh dibentak-bentak di sana palanya di. Ini sangat memprihatinkan karena dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak ini bisa mengakibatkan trauma pada anak. Trauma itu adalah suatu keadaan yang melukai batin seorang anak yang membuat anak bisa berdampak secara psikologis yang kita sebut dengan simptom psikologis karena trauma dari kekerasan pada anak. Orang tua mana yang tak sakit dan teriris hatinya melihat buah cintanya diperlakukan kasar oleh pembantu yang baru 1 bulan dipekerjakan. Lantas benarkah berbekal rekaman CCTV, Afifah sudah melayangkan laporan ke pihak berwajib? Jadi dia tadi kagak ngaku-ngaku. Gue udah lihat CCTV-nya semuanya, wajib masih gak ngaku. Tegas apa nanya kayak gitu? Enggak butuh, caranya kayak gitu. Caranya kayak gitu sejak kapan? Ngajarin anak itu anak saya loh, bukan anak sus. Semua orang tuh gak terima sus sampai digituin. Caranya kayak gitu. Karena kita tahu ketika anak bersama ART, maka apa yang dilakukan ART itu akan berdampak kepada anak itu tersebut. Dan ketika anak masih kecil, seringkali mereka takut ya melaporkan, takut mereka menceritakan apa yang terjadi. Ya karena tadi anak itu kan masih di bawah umur. Setelah pekan lalu resmi melaporkan sebuah akun TikTok @vina.ran ke Polda Metro Jaya atas dugaan pasal perundungan, pencemaran nama baik, dan Undang-Undang ITE. Kemarin, presenter Ruben Onsu kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Ruben datang membawa saksi untuk melengkapi berkas berita acara pemeriksaan atau BAP ke penyidik Polda Metro Jaya. Dari capturean, dari ya ada deh. Tapi jangan dibocorin ya. Iya lah, karena udah masuknya karena anak-anak ya. Oh. Dan terus bullying terhadap anak-anak. Oke. Dia melakukan itu ya bukan sekali 2 kali, postingannya udah terlalu banyak. Ya apa yang dia perbuat ya dia harus berani bertanggung jawab. Ibarat pepatah kau lari ku kejar, kemanapun pelaku lari Ruben akan terus mengejarnya sampai jerah. Ya, dengan menghadirkan saksi dan alat bukti lain untuk melengkapi BAP, itu artinya keseriusan Ruben untuk memenjarakan pelaku sudah tak main-main. Apalagi Ruben mengaku sudah mengantongi identitas pelaku penyebar berita bohong yang menyebarkan fitnah soal status putri sulungnya. Ya
Nanti biar ke polisi. Nggak bisa, ini negara hukum. Ya kita nggak bisa bilang tuh buzzer lah, hater, nggak bisa. Ini negara hukum, kita harus berpikir 2 kali ketika bermain-main dengan harga diri orang lain. Sementara Ruben terus memenuhi BAP agar laporannya segera diproses oleh penyidik, pihak Sarwenda Tan memilih mempercayakan sepenuhnya laporan hukum pada ayah dari putrinya. Apalagi Sarwenda Hakul yakin jika urusan kehormatan anak, apalagi menyangkut status biologisnya, Ruben akan all out membela putrinya. Mungkin, tapi kalau saya fokusnya ke situ aja. Kalau kita mau cari-cari mah pasti ada aja. Ya, tapi pasti tetap ada ini aja. satu fokus yang sekarang lagi Iya, berproses saya jalan. fokus ke final. Tapi akan lanjut. Di tempat terpisah, Ari Lasso mendadak murka dituding bermain api dengan Dirli Joshua di tahun 2020. Tentu saja kabar sumir itu viral di jejaring maya. Tak terima dengan pemberitaan dari salah satu akun @kamar.celebrity yang menyebarkan berita tersebut, mantan vokalis Dewa 19 itu mengancam bakal membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Namun terlepas dari persoalan berita tersebut, Ari Lasso yang makin parlente semakin berani mengumbar kisah cintanya bersama Dirli. Kebucinan Ari itu dinilai warganet sebagai puber kedua. Pria berusia 52 tahun itu seperti tak peduli dengan komentar nyinyir dari warganet lewat kemesraan yang ia pamerkan di sosial media. Salah satu kemesraan yang diberai adalah ketika Ari mendengar tembang lawas Dire Straits On Every Street lewat piringan hitam bersama Dirli. Di tengah move on-nya itu banyak warganet yang mengkritisi kebucinan Ari. Pelantun tembang hits hampa itu seolah lupa dengan perjuangan mantan istrinya yang setia dalam suka maupun duka. Terlebih ketika ia tengah terpuruk dalam sakit kanker hingga dinyatakan sembuh. Sayangnya ketika sembuh justru Ari berpaling ke daun muda. Lantas benarkah kejengkelan warganet sejurus dengan Vita Desi mantan istrinya? Berarti nggak masalah lihat mantan udah happy lagi. Berarti udah lega aja semuanya, udah move on hidup masing-masing kan? Ya, baik-baik aja kok semuanya. Oh, baik-baik aja. Hubungan Mbak Vita dengan mantan juga going well aja? Baik-baik aja. Masih hubungan soal anak juga. Oh gitu. Lantas seperti apa reaksi Vita sebagai wanita yang pernah mengisi hati Ari Lasso selama 25 tahun melihat mantan suaminya mengumbar mesra dengan kekasih baru? Benarkah saat masih bersama, Ari Lasso tak pernah mengunggah kemesraan mereka? Mantan kan punya pasangan. Apa? Dan udah go publish juga nih, gimana nih Kak? Ikut seneng dong. Kita sendiri mau cari lagi atau gimana? Biar Tuhan yang ngatur. Berarti